Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah min wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita insyaallah akan mengangkat sebuah hadis dari sekian banyak wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini dimuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami', hadis yang ke-7855. Ini Rasulullah SAW bersabda, khamsun ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tutrikuhunna. Ya ma'syaral muhajirin, wahai segenap para muhajirin, ada 5 perkara yang seandainya kalian diuji dengan 5 perkara itu, maka sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 perkara tersebut menimpa kalian, menemui kalian. Apa 5 perkara yang disebutkan Rasulullah SAW? Yang 5 perkara ini apabila menimpa, yang terjadi adalah bencana. Yang pertama, lam tadharil fahisyatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun fi aslabihim alladhina madaw fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah sebuah kekejian menimpa suatu kaum, bahkan mereka terang-terangan melakukan perbuatan keji tersebut, kecuali akan ditimpakan Allah kepada mereka at-ta'un, penyakit ta'un, wal auja, dan kelaparan yang tidak atau yang belum pernah menimpa kepada para pendahulu mereka. Yang kedua, walam yanqusu al-mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jawri sultan. Tidaklah suatu kaum mereka mengurangi timbangan dan takaran, mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik dan krisis yang berkepanjangan dan kejahatan para penguasa. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatru minas sama' walau lal bahaim lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat hartanya, kecuali akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala air hujan. Seandainya bukan karena binatang ternak, tidak akan diturunkan air hujan kepada mereka. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan
min ghairihim. Ya'khudhu ba'dha ma kana fi aydihim. Tidaklah suatu kaum mereka memutuskan perjanjian terhadap Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selainnya, yang mereka, para musuh ini akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan mereka, kekayaan mereka. Yang kelima, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatahayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah suatu kaum, tidaklah para pemimpin umat ini berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala apabila para pemimpin umat ini mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan mereka memilah-milah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timbulkan bencana di antara mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara yang pernah Nabi wasiatkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Nabi mengingatkan tentang tertimpanya 5 perkara, mengingatkan agar dijauhi 5 perkara itu, dan agar jangan sampai mereka terjerumus dalam 5 perkara itu, karena apabila mereka tertimpa 5 perkara ini, maka sungguh akan menimpa kepada mereka bencana. Yang pertama, sebagaimana dikatakan Nabi di atas, Rasulullah SAW berbicara tentang ini perzinaan, fahisyah, perbuatan kekejian. Dan semua yang diterangkan Nabi 1-5 semuanya menggambarkan jazaan wifaqa, balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Bahkan sesungguhnya apa yang Allah timpakan kepada umat ini, apabila mereka melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Nabi tersebut, atau secara umum penyimpangan-penyimpangan dari agama Allah dan kedurhakaan kepada Allah, Allah tidak membalas semua amal yang mereka lakukan. Allah tidak mengazab mereka dengan atau akibat perbuatan yang mereka lakukan secara keseluruhan. Akan tapi Allah dengan kasih sayangnya hanya menimpakan sebagian dari hasil perbuatan mereka, dengan harapan mereka mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Wa dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia, perbuatan manusia, dan Allah hendak menimpakan sebahagian dari hasil perbuatan yang mereka lakukan. Yang mudah-mudahan dengan itu manusia kemudian sadar, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaubati perbuatan mereka. Ini harapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kasih sayang Allah kepada ini manusia ini, pada para hamba-hamba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan, niscaya tidak akan tersisa kehidupan ini dari para makhluk, karena akan habis, akan diazab habis oleh Allah akibat perbuatan mereka. Sebagaimana dalam ayat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada manusia, seandainya Allah menyiksa manusia terhadap setiap perbuatan yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini kehidupan dari makhluk yang melata di muka bumi, akan ludes, akan habis. Karena saking betapa sangat durhakanya manusia, betapa sangat kufurnya manusia, betapa sangat ingkarnya manusia dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan nikmat yang Allah curahkan pada manusia? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang dirasakan manusia kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datang dari Allah. Dan bahkan Allah dengan rahmatnya telah mencurahkan nikmat pada hamba dengan nikmat yang sangat luar biasa. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kalian mengetahui, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan langit dan bumi? Bagaimana Allah telah menundukkan langit dan bumi untuk manusia, sehingga keberadaan langit dengan segala yang Allah ciptakan, keberadaan bumi dengan segala kandungannya, bahkan Allah jadikan sebagai khidmat untuk manusia. Dan ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan kata Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah yang telah mencurahkan segala nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Betapa sangat banyak nikmat zahir yang kita rasakan dari Allah SWT, yang kita dapatkan dari Allah, lebih-lebih nikmat batin. Dan itu seandainya kita diperintahkan, kita berusaha untuk mengkalkulasi nikmat Allah, dipastikan tidak akan mungkin bisa. Nikmat zahir, jasad yang sehat, dengan segala organ tubuh yang Allah berikan pada kita, yang tidak terkena penyakit. Coba kalkulasi, silakan datang ke rumah sakit, lihat setiap bangsal, bagaimana para penderita penyakit, berapa banyak dana yang akan dan mereka telah keluarkan. Belum seandainya mereka harus berobat ke luar negeri dengan segala kesulitannya dalam rangka untuk mendapatkan kesembuhan. Ibaratnya di mana dia dengar ada obat yang bisa kira-kira menyembuhkan dia, akan dia kejar dalam rangka hilangnya penyakit dari tubuhnya. Ini sangat banyak. Belum yang berkaitan dengan nikmat batin, rasa tenang, rasa aman, kebahagiaan, kepuasan yang dia dapatkan. Ini semuanya merupakan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Sampai Allah pun katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya manusia berusaha untuk menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan manusia sanggup untuk menghitungnya. Akan tapi sebagaimana catatan Allah, innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia itu alangkah sangat zalimnya dan sangat kufurnya. Sangat zalim. Dia telah menempatkan nikmat Allah tidak pada tempatnya. Dia telah menjadikan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan terkadang dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia sangat zalim dan sangat kufur, sangat ingkar. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmat, Allah yang telah melimpahkan segala nikmat para hamba, kemudian manusia sangat zalim dan sangat kufur. Allah katakan dalam ayat yang lainnya,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya manusia berusaha untuk menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan mampu. Akan tapi, Masya Allah, Subhanallah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala laghafurur rahim. Sang Allah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha penyayang. Berkebalikan dengan manusia. Manusia yang dicurahkan nikmat, yang dia nerima nikmat, dia sangat zalim dan sangat kafir. Akan tapi Allah yang mencurahkan nikmat, dan banyak manusia yang mereka mengingkari dan zalim. Allah zat yang maha pengampun lagi penyayang. Apapun kezaliman manusia dan apapun jenis kekufuran manusia, seandainya mereka mau minta ampun kepada Allah, akan Allah ampunkan. Dan Allah berangkat pengampunannya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, inilah di antara wasiat agung Nabi. Insyaallah, apa yang diwasiatkan Nabi, tafsirnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di antara wasiat yang pernah disampaikan Nabi kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. 5 perkara yang seandainya menimpa kepada manusia, sungguh 5 perkara itu akan membawa bencana. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, lam tathadil fakhsyatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun fi aslafihim alladina madaw. Tidaklah perbuatan keji, perbuatan fahisyah, kekejian dilakukan oleh suatu kaum hingga mereka bahkan berterang-terangan dalam melakukan perbuatan kekejian tersebut, maka Allah akan sebarkan di tengah-tengah mereka penyakit at-ta'un dan kelaparan yang tidak pernah menimpa pendahulu mereka yang sebelumnya. Ini yang pertama. Para pemirsa, cobalah lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Betapa apa yang dikatakan Nabi al-fahisyah, perbuatan yang telah merata, tersebar di mana-mana. Bahkan media selalu dihiasi dengan berita tentang fahisyah, perzinaan, kemudian juga penyimpangan seksual, homoseks, perbuatan yang sudah sangat merata di mana-mana. Bahkan hampir semua media cetak maupun media elektronik, media tayang, bagaimana setiap tayangan-tayangan yang mereka tampilkan tidak pernah sepi dari muqaddimat perzinaan. Dengan para wanita yang mereka tampil sangat seksi, pakaian yang sangat minimalis, membuka aurat, menampakkan aurat, dan telah menjadi acara-acara kebanggaan di mana-mana. Bahkan telah menjadi sesuatu yang sangat legal. Bahkan di antara mereka atas nama seni, maka segalanya itu menjadi halal. Mereka mau telanjang, setengah telanjang, atau bahkan telanjang bulat. Mereka seakan-akan telah tidak lagi terkena batas-batas agama. Ini kenyataan realitas yang ada di tengah-tengah kita. Bagaimana perzinaan sangat menyebar luar biasa. Dari ibaratnya kelas jembatan sampai kelas istana, kelas bintang, ini bintang yang paling megah, sampai kelas gubuk reot. Maka perzinaan telah mewarnai segala kelas. Dan bahkan sangat dahsyatnya fitnah wanita dan fitnah perzinaan ini
bagaimana merata dan bahkan hampir setiap rumah tangga mereka telah menyimpan fitnah televisi di rumahnya, tayangan-tayangan yang berbau pornografi, maka semuanya telah menjadi bagian konsumsi anggota keluarga. Ini fitnah. Dan ini sesuatu penyakit yang menyebar sangat dahsyat. Dan kita bisa melihat bagaimana statistik penderita penyakit seksual yang semakin tahun semakin meningkat. Bahkan mulai merambah dari kalangan para remaja. Silahkan Anda akses dan tanya kepada dinas kesehatan. Bagaimana mereka telah mengkalkulasi, membuat statistik penyakit-penyakit seksual yang menimpa manusia. Dan yang terbanyak di antara kalangan remaja, kalangan pemuda. Maka sungguh sebuah kehancuran yang akan menimpa generasi seandainya mereka tenggelam dalam penyakit fahisyah ini. Bahkan sampai negeri barat yang telah mengumbar sebebas-bebasnya seakan telah menjerit tentang akibat dampak yang ditimbulkan dari kebebasan seks yang mereka buka kerannya lebar-lebar. Karena memang ini penyakit yang akan menghancurkan. Sehingga orang pun kemudian berkuar-kuar. Bagaimana mengatasi penyakit AIDS? Bagaimana mengatasi penyakit AIDS? Sedangkan mereka tidak memberantas akarnya. Mereka bahkan menanam di mana-mana. Bagaimana generasi mereka terjerumus dalam lembah perzinaan. Dengan segala media yang mereka berikan para manusia ini, pada umat ini. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunah wa jawri sultan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpakan Allah paceklik dan krisis yang berkepanjangan. Dan kejahatan para penguasa. Lihatlah kenyataan di masyarakat kita. Budaya mengurangi timbangan dan takaran. Telah menjadi sesuatu yang sangat umum. Bahkan telah menjadi rahasia umum. Sekalipun kita lihat tulisan pasti pas, tetap saja kecurangan tidak pas dan dibuat tidak pas. Sebagaimana kalimatnya mewarnai kegiatan bisnis, kegiatan timbang-menimbang, ukur-mengukur, takar-menakar. Dan kita ini memang sudah dididik untuk menjadi orang yang bebel tentang peringatan dengan tulisan. Satu contoh. Sekarang iklan rokok itu, rokok membunuhmu. Ini sudah sangat dahsyat luar biasa. Rokok membunuhmu. Tapi orang dibuat dablek, cuek, dan dia tidak peduli dengan tulisan itu. Bersama dengan tulisan itu, ya tulisan. Tapi bagaimana mereka menggerakkan manusia untuk merokok. Dan pabrik rokok semakin berkembang di mana-mana. Dan mereka dipelihara. Kalau serius, seperti ini tentunya dijebol seakar-akarnya. Kita sudah dididik munafik. Dididik bermuka gedek. Yang tidak pernah bisa faham dengan tulisan yang ada. Dan dibuat kita ini tidak acuh dengan apa yang terjadi. Acuh tak acuh. Sehingga walaupun tulisan apapun yang diberikan, seandainya hati mereka rusak, tidak akan mereka pedulikan. Kasus mengurangi timbang-menimbang, ukuran, telah menjadi warna dalam kehidupan. Warna dalam kehidupan masyarakat. Bahkan seandainya di sebuah pasar
itu ada satu orang yang jujur dalam masalah timbangan, itu akan dikutuk sama orang satu pasar. Ini cerita yang nyata. Bagaimana seorang pedagang, dia betul-betul menerapkan timbangan yang pas. Itu menjadi omelan daripada sepasar ibaratnya. Menunjukkan telah meratanya praktek kecurangan dalam timbang menimbang. Dan Allah katakan, wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mereka itu mengurangi timbangan. Kalau dia itu membeli, minta dianget-angetkan. Kalau dia itu menjual, maka dia minta untuk maka dia berusaha untuk mengurang-urangi. Ini mutaffifin. Orang yang mereka hanya mengambil keuntungan pribadi, egois, dan tidak memperdulikan tentang haknya orang. Islam tidak mengajarkan yang demikian dan bahkan Islam memberantas perbuatan yang demikian. Tidaklah suatu kaum mereka tenggelam dalam perbuatan kurang mengurang dalam masalah timbangan ini dan takaran dan ukuran. Allah akan timpakan pada mereka as-sinin, paceklik, tahun-tahun paceklik, wasyiddatil ma'unah, krisis yang berkepanjangan, wajori sultan, dan penguasa yang jahat. Kejahatan penguasa. Rakyat kita sering menjerit, mengeluhkan tentang penguasanya yang korupsi, yang curang, yang zalim, yang mengambil harta rakyat, dan seterusnya. Padahal seandainya dia mengaca, sesungguhnya pemimpin kita seperti itu karena tumbuh dari rakyat yang seperti itu. Warna kecurangan itu telah merata di masyarakat. Maka telah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina 'ala ba'dhin. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan. Dan demikianlah kami angkat pemimpin yang zalim di antara mereka. Sehingga ini merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan pemimpin yang zalim dalam rangka untuk memberikan hukuman kepada orang-orang zalim. Sehingga apabila rakyat dia menginginkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, yang jujur, pemimpin yang perhatikan rakyat, maka wajib setiap kita, para rakyat, untuk memperbaiki diri kita. Termasuk yang dikeluhkan bagaimana bencana alam yang selalu menimpa, kekeringan, krisis, mahalnya harga-harga, melambungnya harga-harga, semuanya merupakan musibah yang sesungguhnya merupakan dampak dari perbuatan para rakyat sendiri. Penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, krisis yang menimpa, tahun-tahun paceklik, ini semuanya merupakan musibah yang ditimbulkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walolal bahaim lam yumtauru. Tidaklah mereka menahan harta zakat, kecuali Allah akan tahan pula turunnya air hujan, seandainya bukan karena binatang ternak tidak akan Allah turunkan. Negeri kita ini sudah kenyang dengan yang seperti itu. Dan sering kita ditimpa ini kekeringan. Kalau kita mau sensus, orang yang berkewajiban zakat itu sangat banyak dan sangat banyak. Sangat banyak. Tapi kalau kemudian disensus lagi berapa yang telah mengeluarkan zakat, alangkah sangat sedikitnya. Seandainya orang-orang mereka telah mencapai nisab zakat, dia mengeluarkan zakatnya, dan kemudian diberikan haknya kepada para fuqara wal masakin, dan yang mereka berhak untuk menerimanya, ini merupakan sebuah
Ini solusi yang sangat besar untuk semakin mengurangi jenjang kemiskinan dan mengatasi masalah yang ada dengan harta zakat yang dikumpulkannya. Tapi berapa banyak orang yang mereka menahan harta zakat mereka. Yang mereka sangka dengan itu dia akan tambah kaya dan tambah baik. Tidak. Bahkan yang akan mereka dapatkan kebangkrutan dan kebakhilan dan tercabutnya barakah harta yang mereka miliki. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa rasulih. Tidaklah mereka itu membatalkan, mengingkari perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim ya'khudhu ba'dha makana fi aidihim. Apabila mereka memutuskan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, mengingkari perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, perjanjian dengan Allah kita akan mentauhidkan Allah. Kita akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan kepada para hamba, bukankah alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian, sesembahan kalian? Qalu bala, iya ya Rabb, kami mengakui ya Rabb, engkau adalah sembahan kami. Qalu bala syahidna, bahkan kami menyaksikannya. Ini perjanjian Allah dengan para hamba. Dan perjanjian Allah dengan orang alim agar mereka menerangkan kitab Allah kepada manusia secara umum agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah telah aku buat perjanjian dengan kalian wahai anak Adam, jangan sampai kalian menyembah kepada syaitan. Kenyataannya manusia mereka menjadi para penyembah syaitan, para budaknya syaitan, para pengikut syaitan. Mereka menyingkirkan Allah, agama Allah, dan mereka mengikuti syaitan. Tidaklah umat ini mereka memutuskan perjanjiannya dengan Allah dan dengan Rasulnya. Sehingga dia tenggelam dalam bid'ah, penyimpangan, dia tinggalkan sunnah nabinya. Maka Allah akan kuasakan para musuh yang akan merampas bagian yang mereka miliki. Lihatlah, negeri-negeri muslimin di zaman kita sekarang ini, yang mereka banyak memutuskan perjanjian dengan Allah, dengan banyaknya syirik yang terjadi, fenomena syirik yang terjadi, fenomena bid'ah yang terjadi, penyimpangan dari agama, banyaknya berbagai macam ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh agamanya. Ini merupakan penyimpangan, merupakan pemutusan perjanjian, pengingkaran perjanjian, yang seharusnya mereka menjadi ahli tauhid, yang mereka ittiba kepada nabinya. Akan tapi mereka memutuskan itu, maka Allah kuasakan para musuh. Bagaimana kekuasaan kufar sekarang sedang menguasai negeri-negeri muslimin, sehingga negeri muslim menjadi objek yang diperas, yang diambil segala kekayaan mereka, diangkut ke luar negeri. Jangan jauh-jauh kita mencari contoh. Lihatlah negeri kita, yang 80%-an adalah muslimin. Dan kekayaan negeri kita, kekayaan yang sangat luar biasa, kandungan alamnya, daratnya, lautnya. Bagaimana kekayaan itu kemudian dikuras oleh kufar dan diangkut ke negeri mereka. Sehingga menjadi budak di negeri sendiri, kelaparan di kandang pangan, di gudang pangan, negeri yang demikian. Dan yang kelima, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi walam yatahayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para pemimpin kaum muslimin mereka tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka memilah-milah hukum Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan timbulkan bencana di antara mereka, di antara bencana perpecahan, bencana firqah, bencana permusuhan, disebabkan mereka meninggalkan berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal hukum Allah, bahkan memilah-milah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bencana.
bencana yang sangat besar. Sehingga umat kacau, umat dalam keadaan mereka selalu bersih tegang, berkelompok-kelompok, dan mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan bencana yang ditimbulkan akibat umat, para pemimpin umat tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, itulah 5 perkara yang apabila umat ini tertimpa 5 perkara itu, maka kelimanya akan membawa bencana yang menimpa umat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari 5 perkara, menjauhkan kita dari 5 perkara, sehingga Allah melindungi kita dari dampak yang akan ditimbulkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita yang merupakan pelindung segala urusan kita, memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat kita mencari kehidupan, memperbaiki akhirat kita yang kita akan kembali ke sana, dan menjadikan setiap detik umur kehidupan kita sebagai tambahan ketaatan kepada Allah, dan menjadikan akhir kehidupan kita sebagai waktu kita berhenti melakukan kemaksiatan kepada Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.